Kita lanjut pada slide yang ke-10 dari materi teknologi versus wahyu seri kedua ini. Oke, ini slide-nya rekan-rekan. Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam dan putih dengan lebar yang berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, tanggal kadaluarsa, nomor identitas, dan lain-lain. Sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah informasi yang dikodekan dalam barcode tersebut. Jadi barcode ini memudahkan ya, ketika dia awal menjadi marak, awal muncul dan menjadi marak di tahun 90-an, itu sudah sempat banyak pemberitaan yang booming ya pada saat itu memberitakan betapa barcode ini dulunya dia hanya pada barang-barang elektronik atau barang-barang tertentu, hingga akhirnya dia menjamur sampai di barang-barang yang sifatnya barang-barang sehari-hari, bukan elektronik, bedak, sabun, pensil, bahkan kertas. Dan sekarang hampir semua barang ya, kecuali dia produksi rumahan, semua barang itu sudah memiliki barcode, sudah melewati sistem digital. Kode digital, pengenalan identifikasi secara digital komputer. Nah, barcode ini kan sejatinya untuk barang awalnya teman-teman. Tetapi cara pengkodean identifikasi seperti ini, apakah dia hanya akan berhenti pada barang atau akan menjurus sampai pada makhluk hidup, hewan dan manusia? Silakan kita renungkan masing-masing rekan-rekan, karena namanya pengetahuan dan teknologi sains itu akan terus berkembang. Manusia terus mencari, terus berupaya sedemikian rupa dari awal untuk mencari kenyamanan, untuk membantu pekerjaan manusia itu sendiri dan menyamankan kehidupannya lewat teknologi ini. Pada akhirnya teknologi itu terus berujung akhirnya akan membuat manusia itu secara tidak sadar dijajah oleh teknologi yang dia temukan, dijajah sendiri oleh teknologi yang dia temukan. Dijajah oleh teknologi yang ditemukan sendiri. Karena bagaimana ceritanya jika ketika barcode tersebut, sistem numerik pada barcode tersebut itu ditanam atau diberlakukan langsung pada manusia. Untuk saat ini barcode masih terletak pada kartu-kartu yang kita miliki, yang sifatnya chip ini. KTP itu sudah chip, SIM kita juga sudah chip, dan berbagai kartu lainnya, termasuk ATM itu sudah ATM chip. Tinggal selangkah lagi, dia benar-benar masuk pada cryptocurrency, digital currency, transaksi digital. Berikut penanaman microchip. Microchip manusia adalah sebuah perangkat identifikasi sirkuit yang terintegrasi atau transponder RFID. Transponder RFID yang terbuat dari kaca dan diimplan dalam tubuh manusia. Diimplan, ditanam dalam tubuh manusia. Teknologi semikonduktor kecil ini fungsinya menyampaikan informasi lewat karakteristik listrik tertentu atau istilah lainnya yang adalah sirkuit terpadu. Nah, microchip adalah komponen terpenting dalam sebuah elektronik seperti komputer, televisi, microwave, dan lain-lain. Jadi microchip ini sudah sangat umum di begitu banyak barang elektronik. Fungsi dari microchip pada manusia adalah memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan, melakukan kegiatan sehari-hari seperti membuka pintu, mengoperasikan berbagai perangkat elektronik, membuka kunci telepon, berbagai identitas, menyimpan informasi medis, dan lain-lain. Dan jika semua data identitas itu sudah tersimpan dalam microchip dan ditanam di implan dalam tubuh kita, otomatis kenyamanan lainnya itu akan kita miliki atau manusia miliki. Dia tidak perlu kehilangan kartu atau takut kehilangan kartu, tidak takut untuk kehilangan properti keuangannya,
takut kehilangan propertinya terhadap data-data identitas diri, ya, karena sudah bukan kartu fisik tapi berbentuk digital lewat microchip tersimpan dalam sistem komputer global. Dia akan terlacak di mana-mana dia berada. Katanya jika dia dijahati atau mengalami tindak kriminal, menjadi korban dari satu tindak kriminal, penculikan dan serupa itu, dia pasti akan terlacak dan mudah ditemukan. Nah ini memudahkan, tapi di sisi lain juga manusia itu benar-benar diikat oleh satu sistem. Dia kehilangan alibi, kehilangan hal-hal yang sifatnya privasi, dan dia sudah tidak bisa lari lagi dari sistem atau dari amaran atau aturan yang diberlakukan oleh sistem tersebut atau oleh orang yang memiliki pengaruh terhadap sistem yang sedang dijalankan. Itu yang memang diinginkan oleh gerakan globalisasi atau secara total, secara terus terang dalam bahasa Alkitab, gerakan Kristus. Globalisasi menyatukan satu dunia dalam satu pemerintahan dengan sistem yang baru, dengan sistem tatanan yang baru, ya, di bawah sistem komputer. Begitu pula Antikristus ini adalah corak khas dari Antikristus. Masalah disayangkan ketika banyak penghujat nubuat akhir zaman menjelekan atau menghina, menghujat pengajaran akhir zaman ini, apalagi para pemuja sains dan teknologi, meskipun mereka Kristen dan bukan awam lagi, tidak sedikit yang akan menghujat pengajaran akhir zaman ini, yang nubuat akhir zaman, yang pengajaran yang membongkar tentang nubuat akhir zaman, menyampaikan tentang wahyu Tuhan di akhir zaman terkait dengan perkembangan dunia saat ini. Nah, mereka akan menolak dan akan menghujat karena mereka berpikir perkembangan teknologi ini sifatnya alami dan tidak ada kaitan dengan nubuatan akhir zaman. Lagi pula mereka menerjemahkan secara harfiah mentah-mentah apa yang dikatakan oleh setiap nubuat akhir zaman, masuk dalam kitab Wahyu, seperti tanda pada tangan kanan dan dahi atau dahi, yang oleh tanda itu barang siapa tidak memiliki tidak bisa membeli maupun tidak bisa menjual. Itu memang bahasa sederhana atau bahasa terbatas yang bisa diungkapkan oleh Yohanes pada zaman itu, karena tidak mungkin ya di zaman itu Yohanes sudah memiliki pandangan dan nama untuk alat-alat seperti microchip, ya, digital, komputer, robot, ya, teknologi robotik, teknologi yang sifatnya futuristik sekarang itu belum ada di zaman Yohanes, sehingga dia hanya bisa memakai kata yang umum berlaku di masa hubungan sosial, di masa yang lampau, di masa di mana teknologi belum semaju sekarang. Dia hanya bisa mengatakan tidak bisa membeli dan menjual. Lalu menyedihkan ketika para pengolok-olok nubuat akhir zaman muncul dengan mengatakan bahwa tidak ada disebut chip di dalam Alkitab, dalam nubuatan, tidak ada disebut komputer atau robot dan sebagainya dalam nubuatan. Ya, memang tidak, karena secara harfiah otomatis jangkauan pemikiran, jangkauan dari Yohanes pada masa itu, bahkan jangkauan dari Daniel pada masa itu, mereka yang menubuatkan tentang akhir zaman, jangkauan pikiran mereka belum sampai ke masa ini, karena untuk hal-hal yang sifatnya kemajuan teknologi atau perkembangan manusia, mereka hanya bisa menelaah atau bisa menyampaikan nubuat Tuhan dengan bahasa mereka yang terbatas, bahasa yang dapat dipahami di masa itu. Demikian. Jadi konyol sih sebenarnya para penghujat akhir zaman yang ingin meminta secara harfiah, jika benar nubuat itu berbicara tentang keadaan atau keadaan dari nubuat itu sudah tergenapi di masa sekarang dengan kemajuan teknologi seperti ini, salah satu microchip. Konyol jika para pengolok-olok meminta harus benar-benar tertulis ada kata RFID atau microchip atau kata-kata komputer di Alkitab pada nubuatan tersebut, baru mereka percaya. Konyol. Tapi ya sebagaimana Petrus katakan kan pada akhir zaman akan muncul banyak orang yang mengolok-olok, menghujat
nubuat akhir zaman. Dan mereka ternyata bukan dari kalangan orang-orang non-Kristen atau tidak percaya Yesus. Banyak ternyata datang dari kalangan yang bukan awam lagi, yang sudah percaya Yesus, yang sudah kalangan yang sudah berada dalam jalur keselamatan Allah sebenarnya. Tapi mereka akhirnya menghujat kebenaran Allah tersebut lewat perbuatan-perbuatan akhir zaman. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa dalam satu pertandingan penyisihan itu penting. Babak perempat final atau perdelapan final, semifinal itu penting, oke. Tapi ada babak yang paling penting di final. Partai terakhir, pertandingan terakhir, penentuan. Kejadian sampai Wahyu. Wahyu ini adalah kitab final. Kitab di mana Allah menunjukkan bahwa pada akhir zaman, pada masa yang terakhir, masa final, Dia akan menjadi pemenang. Dan tetap sebelum dunia ini diubahkan menjadi Yerusalem baru, dunia ini menuju pada kekekalan bersama-sama dengan Dia, yang merestorasi dunia ini sepenuhnya. Ada masa di mana iblis menunjukkan kekuasaannya paling terakhir, kan? Dan itu sedang digenapi di masa-masa saat kita hidup sekarang ini. Iblis ingin mengaburkan itu sehingga orang-orang lengah di final. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Tapi kita ini sudah percaya Yesus, sudah menerima Dia, bahkan berhubungan yang selalu, ini yang inti. Tidak hanya menerima, tapi selalu membangun hubungan intim dengan Dia, mengandalkan Dia setiap saat, selalu ingin mempelajari dan mendalami Dia di dalam hidup kita. Tentunya kita tidak akan tersesat. Tentunya Dia akan selalu menyertai kita. Nah, paragraf terakhir ini, RFID ini singkatan dari Radio Frequency Identification, yang adalah sistem identifikasi nirkabel atau tanpa kabel yang berguna untuk mengambil data tanpa memerlukan sentuhan berupa barcode maupun kartu magnetik seperti contohnya ATM. Jadi ini RFID yang ada dalam microchip itu adalah sistem nirkabel dan bahkan tanpa sentuhan, kan? Nah, barcode maksudnya RFID ini yang sudah lebih canggih dari sistem barcode atau chip harus memerlukan sentuhan, sementara RFID microchip tidak. Itu banyak digunakan pada masa ini di rumah sakit, hotel, perusahaan swasta, dan lain-lain. Nah, kalau kita coba merenungkan, sekarang kan kita lewat COVID-19 ini diajak untuk digital cashless. Katanya uang kertas itu pembawa virus. Lalu interaksi kita secara langsung untuk bertemu, berkumpul itu dibatasi. Lalu juga kita mulai dilatih untuk selalu terbiasa dengan scan dahi maupun scan tangan kanan ketika kita hendak masuk ke tempat-tempat fasilitas publik yang mengharuskan untuk melewati scan suhu tubuh tersebut. Nah, ini agak sedikit konyol kalau kita berpikir seolah-olah ini dianggap ada efeknya untuk menanggulangi penularan dari virus yang diyakini sangat berbahaya, ya, virus COVID tersebut, COVID-19. Tapi ketika dalam implementasinya, ketika kita lihat ya, itu semua tinggal regulasi saja, tinggal satu protokol saja, bukan regulasi, satu protokol saja rekan-rekan. Orang masuk kadang-kala juga sudah tidak cek dengan baik suhu tubuh, ya. Sudah jadi satu protokol dan lama-kelamaan seperti saat ini sudah jadi satu kebiasaan. Dan pada akhirnya kalau orang sudah terbiasa, sepertinya itu sudah menjadi tujuan dari gerakan terselubung di balik pandemi ini. Jadi orang-orang nanti sudah terbiasa scan dahi, scan tangan, lama-lama sudah bukan soal suhu tubuh lagi yang di-scan, tapi soal implantasi, sudah ada yang diimplan di dalam, apakah itu di dahi atau di tangan kita, tangan kanan. Dan Wahyu juga menulis secara detail bahwa dahi atau tangan kanan teman-teman, di mana tanda itu akan diberikan.
Nah, ini semua apakah kebetulan atau tidak, tinggal kita merenungkannya dalam Tuhan. Saya tidak akan serta-merta mengajak teman-teman untuk percaya ini mentah-mentah, tetapi silakan renungkan dengan Tuhan agar supaya Dia bukakan kepada kita bisa semakin menyadari, semakin mengenal tanda-tanda zaman ya. Terutama di hari-hari ini, hari-hari terakhir ini. Nah, ini ada gambar microchip, teman-teman. Chip ya, bukan microchip. Ini ada gambar chip. Ada tulisan AI di situ, artificial intelligence. Menjadi chip itu pasti sudah ada muatan artificial intelligence-nya. Karena mustahil ya komponen-komponen dalam komputer tidak terkait dengan artificial intelligence, karena artificial intelligence itu hal yang sentral, hal yang utama dalam sistem komputer. Ini ada contoh foto microchip jadul zaman dulu. Sekarang microchipnya sudah lebih kecil, bahkan ada yang seukuran nanobot. Nah, kalau dia seukuran nanobot, ketika dia disuntikan, dia akan menyatu dengan darah sebesar sel, bahkan ada yang lebih kecil dari sel, lebih kecil sedikit dari sel ya. Otomatis ketika dia masuk dalam tubuh sudah tidak bisa dicabut lagi. Kalau microchip yang seperti dalam gambar ini masih bisa cabut pasang, rekan-rekan. Nah, ini ada satu informasi tentang Elon Musk. Dia seorang pendiri dan CEO dari Neuralink, perusahaan yang bekerja juga di bidang teknologi komputer, teknologi digital, mengupayakan microchip juga perusahaan ini. Nah, ini Elon Musk menyatakan jika siap, otak manusia bisa ditanam chip komputer pada tahun ini. Ini berita tahun 2021, bulan April. Nah, mereka melakukannya pada bulan September. Uji coba menanam chip komputer pada manusia. Itu mereka lakukan pada bulan September. Nah, pengujian itu akan dilakukan melalui salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang antarmuka otak komputer, yaitu Neuralink. Neuralink bekerja sangat keras untuk melakukan implan dengan aman dan melakukan komunikasi dengan FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Jika semua berjalan lancar, ini berita bulan April, dan itu mereka lakukan dalam bulan September. Kita mungkin bisa uji coba pada manusia akhir tahun ini, September, kata Elon Musk dalam unggahan Twitternya dikutip dari Business Insider pada Rabu 3 Maret 2021, setahun setelah pandemi COVID. Sebelumnya, Elon Musk juga mengungkapkan perusahaannya telah berhasil memasang chip komputer ke otak monyet. Nah, ini berita yang sempat viral. Hewan tersebut dikatakan dapat bermain video game layaknya manusia setelah ditanam chip di otak. Neuralink memasukkan chip komputer pada tengkorak monyet, lalu akan disambungkan pada otak komputer dengan menggunakan sebuah kabel kecil. Menurut Musk, implan saraf itu tidak terlihat sama sekali. Musk mengungkapkan yang dilakukan Neuralink seperti memasukkan perangkat Fitbit pada tengkorak, lalu kabel kecil akan menyambungkannya pada otak. Awalnya memang ini gambarnya chip pada otak, yang konsep ini dikeluarkan atau dimunculkan oleh Neuralink Elon Musk itu adalah karena ingin menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan saraf, termasuk penyakit kelumpuhan atau penyakit stroke. Tapi pada perkembangan selanjutnya, sebagaimana nanobot yang pertama katanya untuk kesehatan, ketika perkembangan selanjutnya sudah mengarah pada transhuman, yaitu perubahan dari manusia biologis ke manusia komputer, manusia cyborg begitu, manusia yang langsung berhubungan dengan komputer, yang mengalami peningkatan secara komputerisasi. Berikut ini saya coba bagikan informasi apa itu nanobot atau nanorobot. Ya, dia dirancang untuk membawa obat dalam jumlah yang sangat kecil
namun melepas obat itu tepat di titik masalahnya atau penyakitnya. Ini awalnya juga ditemukan untuk katanya kesehatan melawan penyakit tumor dan kanker langsung di titik kanker dan tumor. Makanya nanobot ini kecil sekali karena tugasnya untuk dia kecil seperti sel, tugasnya untuk membunuh sel-sel dari kanker atau tumor. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan memanfaatkan nanorobot diantaranya adalah kanker, penyumbatan pembuluh darah, dan juga batu ginjal. Jika bahan nanorobot adalah ferromagnetik, maka navigasi akan mudah dilakukan dengan menggunakan MRI tanpa harus mengandalkan sumber energi di bagian dalam robot. Kemungkinan ini telah dibenarkan oleh satu grup riset yang berasal dari École Polytechnique de Montréal di Prancis. Ini gambar dari nanorobot. Ya. Gambar ini memang CGI. Karena nanobot itu kecil sekali, bahkan lebih kecil dari sel, sedikit lebih kecil dari sel. Nah, sejumlah ilmuwan Amerika Serikat telah mengembangkan robot berukuran partikel nano dengan ukuran nanometer, yaitu nanometer ukuran untuk sel yang lebih kecil dari 10 pangkat atau 9 meter. 9 meter ini ukuran nano ya, ukuran nano. Yang mampu berselancar pada darah pasien hingga sampai ke tumor, di mana robot tersebut bisa memberikan terapi yang dapat menghentikan aktivitas gen kanker. Penemuan ini dilaporkan dalam jurnal ilmiah The Nature pada Minggu tanggal 21 bulan Maret. Penemuan ini mengarah pada pendekatan baru yang disebut RNA atau ribonucleic acid interference atau RNAi. Zat kimia RNA ini berfungsi sebagai pembawa pesan yang penting fungsinya dalam proses pertumbuhan penyakit. Baru ini juga saya coba bagikan informasi seputar ada yang disebut dengan ID 2020. Wah, ini halaman atau website resminya itu ada, rekan-rekan bisa lihat sendiri website resminya, di mana semua informasi tentang ID 2020 itu kita bisa dapati dan kita bisa telah lebih detail. Ini Microsoft dan Accenture bekerja sama menggarap proyek pembuatan, perhatikan baik-baik, KTP global dengan menggunakan teknologi blockchain yang sudah sempat disinggung di atas atau di seri sebelumnya, barangkali ya kalau saya tidak salah ingat. Nah, dengan KTP global ini 1,5 miliar orang akan memiliki ID digital. Nah, ini artikelnya yang lalu ya. Nah, dalam websitenya juga dia masih mengatakan 1,5 miliar orang dari sekitar 7 miliar lebih penduduk dunia. Tapi saya yakin bahwa angka 1,5 miliar ini hanya angka kamuflase. Dia akan mencapai seluruh penduduk dunia. KTP global. Namanya juga mereka ingin ada satu pemerintahan dunia, satu sistem tatanan dunia yang baru di bawah satu tata kelola, baik politik, pemerintahan, pertahanan, agama, ya, semua dalam satu tatanan dunia baru, satu pemerintahan, one world order, satu dunia, satu sistem dunia. Ya. Rekan-rekan bisa cek sendiri, ketik saja ID 2020, di situ akan muncul paling atas, klik saja websitenya yang website resminya paling atas dan silakan pantau di situ siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mega proyek ya, proyek besar tersebut. Ya, ada dari PBB, ada UNICEF mewakili pendidikan dan anak-anak, apa kaitannya ya itu dengan KTP global. Lalu yang lebih aneh lagi ada Gavi di sana, aliansi vaksinnya Bill Gates. Apa kaitannya vaksin dengan KTP global? Apakah tidak secara kebetulan? Ya, sekarang kan kalau kita mau divaksin, ada nomor serial number di vaksin tersebut yang akan juga terdaftar dengan NIK KTP kita, nomor identitas KTP kita. Ya, baru sekarang ada vaksin seperti itu. Nah, ternyata apakah ini ada hubungan dengan ID 2020? Karena aliansi vaksin, PBB ya, WHO juga terlibat dalam, dan Microsoft juga ada di situ bersama Accenture. Apa kaitannya ya Microsoft
satu perusahaan komputer yang bergerak di dunia komputer, lalu kerjasama menggarap KTP global ini. Jadi ada vaksin, sistem komputer, dunia pendidikan anak-anak bersatu membuat satu KTP global. Ya, saya minta kita semakin mohon hikmat, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, bertanya apa yang sedang terjadi, sehingga ketika kita tahu ini rekan-rekan, bukan untuk menakut-nakuti kita. Tuhan memberitahu kita tentang tanda-tanda zaman itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi ketika Tuhan memberitahu kita dan kita memahaminya, itu berarti Tuhan punya jalan keluar. Dia tidak mungkin memberitahu tanpa ada jalan keluar. Dia memberitahu otomatis karena dia tahu, dia maha tahu, dia tahu bahwa kita pasti akan memiliki jalan keluar. Dia menyediakan jalan keluar bagi anak. Kita tidak mungkin terjebak dalam sistem ini. Cukup dunia yang terjebak, tidak kita. Cukup orang dunia saja, atau orang-orang yang tidak percaya dengan pemberitaan bersama, otomatis mereka terjebak. Nah, blockchain itu adalah layanan eksplorasi blok Bitcoin semacam wallet. Wallet ini maksudnya dompet mata uang kripto, tempat mata uang digital itu disimpan di wallet. Ya, istilahnya wallet yang sesuai untuk Bitcoin Cash dan Ethereum. Ini juga salah satu istilah atau nama platform dalam uang digital atau cryptocurrency, yaitu Ethereum. Teknologi ini juga menyediakan data grafik dari Bitcoin, statistik dan informasi pasar sedunia. Nah, adapun blockchain ini sudah lama diluncurkan, yaitu Agustus 2011. Nah, berikut ada catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya, di mana catatan individu yang disebut blok dihubungkan bersama dalam satu daftar yang disebut chain atau rantai, dan tanpa menggunakan jasa bank. Jadi blockchain erat kaitannya dengan cryptocurrency atau mata uang digital. Dalam hal ini adalah Bitcoin. Nah, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada 2009. Sistem uang ini dapat digunakan untuk investasi masa depan. Inilah teknologi yang memungkinkan kamu mengirim dan menerima uang hanya lewat internet. Bitcoin dapat dicairkan dalam bentuk mata uang tunai. Ini canggih sekali interaksi di dunia maya. Nah, ini ada gambar Facebook blockchain. Facebook itu memiliki teknologi atau sistem komputerisasi yang sama dengan blockchain, rekan-rekan. Terhubung satu dengan yang lain. Makin lama makin canggih, makin terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, otomatis tidak ada lagi alibi, tidak ada lagi tempat sembunyi. Nah, lihat di gambar terakhir microchip di paling tengah. Kalau di gambar sebelumnya Facebook blockchain teknologi di tengah. Nah, kalau dalam gambar sistem kinerja komputer, microchip itu yang di tengah, rekan-rekan. Semua data tersimpan di situ. Nah, Gates meramalkan, atau Bill Gates ya, rekan-rekan. Bill Gates meramalkan dalam 3 tahun mendatang metaverse akan diminati oleh banyak orang. Aktivitas manusia berpindah ke dunia fiksi. Nah, apa ini metaverse nanti dijabarkan di slide berikut. Nah, menurut Gates, akselerasi inovasi baru saja dimulai. Pengalaman virtual yang dirasakan akan begitu berbeda, lebih canggih dan begitu mudah dirasakan. Presiden Jokowi pun sempat menyinggung hadirnya metaverse dalam pidatonya. Ia mengungkapkan dirinya tak begitu kaget ketika Mark Zuckerberg tahun 2021 lalu mengumumkan dunia ilusi itu sudah diluncurkan di 2022 ini, rekan-rekan. Tapi dicanangkan atau diberitakan dari 2021 yang lalu oleh CEO-nya sendiri, Mark Zuckerberg. Jauh sebelumnya, Mark Zuckerberg ini pernah mendapatkan, jauh sebelumnya Jokowi pernah mendapatkan bisikan dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu, tentang teknologi di masa mendatang. Ketika Jokowi, presiden kita, berkunjung ke markas raksasa teknologi di Amerika Serikat pada 2016 silam. Mark Zuckerberg memberitahu saya, ini kata Presiden Jokowi ya, dia yaitu Mark Zuckerberg memberitahu saya bahwa nanti
10 atau 15 tahun lagi akan muncul seperti kita bermain pingpong ini. Nah, mereka sementara bermain pingpong di dunia virtual ya pada saat itu. Nah, Zuckerberg bilang kepada presiden kita bahwa seperti mereka main pingpong virtual saat itu, 10-15 tahun depan semua manusia akan terkoneksi seperti itu, main di virtual, bekerja di virtual, di dunia maya, berinteraksi di dunia maya lewat metaverse. Setiap orang nanti bisa membeli lahan virtual, bisa membangun bisnis virtual sendiri, dan juga akan ada mall virtual, ini virtual, kantor virtual, wisata virtual, dan hal lain-lainnya yang serba virtual. Bukan tidak mungkin ya ada ibadah virtual. Kalau dulu kita tidak terpikirkan akan ada ibadah online, sekarang jadi hal yang umum dan lazim. Apakah ini ada kaitannya dengan situasi saat ini, di mana di saat COVID mewabah ini dikatakan ada wabah COVID, lalu orang-orang disuruh tinggal di rumah, stay at home. Karena ketika metaverse, orang-orang sudah dikirim semua masuk di metaverse, hubungan virtual semua, otomatis orang-orang akan lebih banyak waktu di rumah. Bekerja dari rumah itu sudah dilatih sejak saat ini, lewat keadaan yang katanya ada wabah ini, atau lewat keadaan wabah yang sedang terjadi ini. Apakah satu kebetulan jika dikatakan menjadi satu jembatan atau pintu gerbang untuk terbuka lebar masuk pada masa transisi menuju digitalisasi global atau maksimal internet? Satu latihan. Nah, ini slide terakhir untuk seri ini, atau slide kedua terakhir. Pengumuman CEO Facebook Mark Zuckerberg pada hari Kamis tanggal 28 bulan Oktober 2021 waktu setempat mengungkapkan bahwa dia mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platforms Inc. atau Meta singkatannya. Nah, ini merupakan gabungan dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang adalah milik dari Mark Zuckerberg. Itu digabung dalam satu platform perusahaan besar yang disebut Meta. Cek sendiri Instagram dan WA ataupun Facebook teman-teman. Di situ ada tulisan Meta ketika kita baru mau open, baru mau masuk atau aktif lagi. Secara etimologis, metaverse itu berasal dari kata meta yang berarti melampaui dan verse yang berarti alam semesta. Sehingga metaverse dapat diartikan sebagai sebuah ruang berisi materi yang melampaui semua hal yang terlihat di dunia ini atau melampaui alam semesta. Nah, konsep metaverse ini pertama kali diperkenalkan dalam novel Snow Crash karya Neil Stephenson di tahun 1992 yang menceritakan perjalanan metaverse sepanjang kurir untuk menyelamatkan diri dari distopia kapitalis. Nah, metaverse adalah game changer teknologi. Media ternama Fortune menyebut metaverse akan secara radikal mengubah cara berinteraksi online. Bagaimana merek beriklan, seberapa cepat kripto diadopsi, dan sejumlah aspek kehidupan lainnya. Jadi kita kalau masih zaman seperti Facebook dan Instagram atau media sosial sekarang, akun kita itu adalah avatar kita, tapi masih dalam bentuk yang kaku atau bentuk non 3D, bukan 3 dimensi. Bentuk yang masih 2 dimensi, tidak bergerak, tidak bersuara. Nanti ketika dia metaverse itu beralih, kita punya avatar hidup di dunia maya tersebut. Di dunia maya tersebut juga yang seolah-olah hidup, memiliki ruang dan materi yang 3 dimensi. Kurang lebih seperti itu gambaran metaverse. Nah, bagaimanapun pengalaman bersama yang kita sebut masyarakat beradab dengan cepat mulai terkikis dengan adanya metaverse nanti. Ya, sebagian besar karena kita masing-masing hidup dalam gelembung data kita sendiri. Setiap orang diberi makan berita dan informasi khusus
dan bahkan kebohongan yang disesuaikan dengan keyakinan ataupun kebutuhan pribadi mereka, kebutuhan pribadi masing-masing ya. Karena kita kan punya, sebagaimana kita contohkan saja dulu media sosial yang kita miliki, apakah itu Facebook ya atau Instagram, sebut saja Facebook. Meskipun kita berinteraksi di dunia maya lewat Facebook tersebut dengan banyak orang, lewat Twitter ya, dengan banyak orang di Twitter itu atau di platform Facebook itu, tapi kita secara tidak sadar lebih pada egosentris, sedang mengumpulkan data sebanyak mungkin, mengumpulkan informasi ataupun mengumpulkan memori sebanyak mungkin untuk akun kita sendiri, begitu. Untuk kita lebih terfokus pada pengembangan akun kita, begitu. Kita cari teman itu untuk pengembangan akun kita, ya, dan sebagainya. Itu semua sebenarnya sedang melatih kita untuk terfokus pada pengembangan akun kita, dan ini tanpa disadari adalah penjara sebenarnya, rekan-rekan. Karena kalau kita sering-sering, bukan sering-sering aja, kita sering, bukan hanya sering berselancar di dunia internet, tapi sering menganalisa begitu tentang dunia internet ini, dunia maya ini, kita akan temui bahwa tidak akan teman-teman menemui bahwa mereka sedang mempelajari apa yang cocok dengan kesenangan atau kesukaan rekan-rekan, baik terkait hiburan ataupun pekerjaan ataupun afiliasi hidup sehari-hari, hubungan hidupnya sehari-hari apa. Nah itu mereka baca, mereka ini kan sebenarnya tracking, mereka sudah tahu, mereka baca karena itu, karena identitas kita seperti apa diri kita itu kan ada di akun kita masing-masing, dan mereka punya itu. Jadi mereka akan merekomendasikan hal-hal yang sebenarnya bukan hal-hal yang baru. Apa yang kita sukai itu yang akan mereka rekomendasikan berdasarkan rekam jejak apa yang kita sukai sebelumnya, rekam jejak dari keinginan kita apa, rekam jejak dari hobi kita apa, kesukaan kita apa. Nah itu akan direkomendasikan. Begitu berbeda dengan kita ada di dunia nyata, rekan-rekan. Kita akan bertemu dengan berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak kita senangi dan pada akhirnya akan kita senangi. Nah ini sebenarnya penjara, atau mungkin ya pikirkan saja secara logika akal sehat manusia ya, tanpa dulu ditambahkan dengan keimanan kepada Tuhan atau logika iman, itu bahasa saya. Tidak teman-teman di sini yang bergelut dengan Android masing-masing merasa terjajah, ya kan? Merasa terjajah dengan terjajah waktunya, terampas waktunya dengan Android tersebut, dengan media sosial. Silakan renungkan masing-masing rekan-rekan. Nah ini menurut beberapa ilmuwan yang anti dengan kemajuan teknologi, bukan anti, mereka tidak anti dengan kemajuannya, tapi mereka anti dengan efek dari kemajuan tersebut, efek yang akan menghilangkan ciri-ciri alami dari manusia kita, ciri kemanusiaan kita. Begitu. Ya, kodrat alami manusia itu kan apa? Berkumpul, bercengkrama bersama. Nah, itu kan sudah mulai pupus, sudah mulai dilepas. Bahkan lewat momentum Covid ini itu diregulasikan sebagai satu aturan, bukan lagi sebagai satu pilihan hidup tanpa sadar karena kecanduan dengan internet, dengan dunia maya, tapi sudah jadikan satu aturan regulasi dengan cover bahwa atas dasar ada wabah COVID-19. Nah, seperti diberitakan ini di paling bawah, paragraf paling terakhir, seperti diberitakan, Metaverse ini merupakan tempat virtual di mana orang-orang bisa berinteraksi secara digital menggunakan avatar masing-masing. Ya, berbekal teknologi augmented reality maupun virtual reality. Nah, CEO-nya Meta yaitu Mark Zuckerberg mengatakan Metaverse akan menjadi masa depan internet dan perusahaannya, bahkan masa depan pekerjaan, kehidupan setiap umat manusia yang akan masuk pada sistem atau masa itu ya.
rekan-rekan. Nah, ini ada slide terakhir. Jadi singkatnya metaverse itu apa? Simpel atau sederhananya, metaverse adalah kumpulan dunia virtual yang saling terhubung, di mana kamu bisa melakukan apa saja di dalamnya, termasuk berinvestasi, berbisnis sekalipun. Siapa pembuat metaverse? Nah, ini menarik. Meskipun pemiliknya adalah Mark Zuckerberg, pendiri Meta, itu pembuat metaverse sebenarnya dari tahun 1993. Apakah mungkin ini baru konsep pun? Ya. The Metaverse adalah sebuah MOO atau sistem virtual reality yang rendah bandwidth dan berbasis teks, ya, yang dioperasikan oleh Steve Jackson. Nah, ini orang yang membuat yang pernah membuat kartu Illuminati, kartu game Illuminati. Nah, oleh Steve Jackson Games, ya, satu perusahaan yang membuat kartu game Illuminati dulu, sempat terkenal. Steve Jackson Games ini yang merupakan sebuah bagian dari BBS, Illuminati Online. Jelas-jelas dikatakan di sini oleh informasi yang saya dapatkan, saya sadur saja, itu mereka tidak menyembunyikan bahwa metaverse adalah konsep yang dibuat oleh Steve Jackson Games, ya, sebuah perusahaan game atau perusahaan permainan dari BBS, Illuminati Online. Kita tahu ini kata Illuminati sekumpulan ya orang-orang yang mengupayakan untuk New World Order atau tatanan dunia yang baru, tatanan sistem yang baru. Bahasa Alkitabnya, mereka adalah bagian dari kemunculan antikris, pengupaya kemunculan antikristus atau Mesias palsu. Kebanyakan orang-orang berdarah Yahudi yang terkenal, bukan berdarah Yahudi yang sukses, yang memiliki pengaruh, yang kaya raya. Salah satu contohnya dalam gambar ini, Mark Zuckerberg, orang yang memiliki pengaruh, Bill Gates, semuanya keturunan berdarah Yahudi yang menguasai perbankan dunia, ya, dua keluarga besar, Rockefeller dan Rothschild, semuanya dari berdarah Yahudi. Nah, pada dasarnya ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang dapat bertemu, bekerja, dan bermain menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lain. Nah, menurut seorang analisis yang mengikuti teknologi baru, yaitu Victoria Petrov, yang mengatakan metaverse ini adalah evolusi konektivitas berikutnya, di mana semua hal itu mulai menyatu dalam alam semesta doppelganger yang mulus. Jadi Anda menjalani kehidupan virtual Anda dengan cara yang sama seperti Anda menjalani kehidupan fisik Anda di dunia nyata. Bahkan mungkin kemungkinan besar orang-orang malah akan lebih banyak beraktivitas di dunia maya tersebut ketimbang di dunia nyata. Baru model non-3 dimensi saja seperti Facebook saat ini atau media sosial lainnya saat ini, orang sudah banyak beralih ke dunia media sosial. Apalagi ketika sudah ada metaverse, di mana sudah memiliki ruang, ya, sudah memiliki ruang 3 dimensi, memiliki avatar sendiri, ya. Orang bisa berhubungan di dunia maya terasa lebih nyata. Begitu. Rekan-rekan, kita sampai di sini dulu untuk seri kedua. Nanti kita akan lanjut di seri berikutnya.